Sister Flores telah memberi peluang dan ruang untuk saya mengungsikan firman Tuhan pada malam ini. Semoga apa yang akan kita dapati dari firman yang akan kita dengarkan di sini nanti akan dapat menguatkan lagi, menyuburkan lagi, menghidupkan lagi rohani kita, supaya kita terus beriman kepada-Nya, terus percaya kepada-Nya, syukur kepada Tuhan. Baik. Seperti yang telah kamu lihat di sana gambar bahwa di sana Tuhan Yesus menghubungi Marta dan Maria. Barangkali saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus sudah biasa dan tahu apa yang terjadi di dalam kisah gambaran ini. Bagi saya, setelah saya baca, saya renungkan, saya melihat bahwa ini adalah untuk mencari hadirat Tuhan. Kita ingin mencari Tuhan. Kita ingin mencari Tuhan. Jadi inilah gambaran yang telah ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita. Bila kita melihat bahwa di sana kita melihat gambar Tuhan Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria. Baik kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan. Lalu tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita bernama Marta mengundang dia ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria ini duduk dekat Tuhan. Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli Maria membiarkan saya bekerja sendirian saja?" Marta, jawab Tuhan, "Engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang penting satu, dan Maria sedang memilih yang baik yang tidak dapat diambil dari dia." Demikian firman Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan isi firman ini, saya terpanggil untuk mengungsikan firman ini sebabkan saya mengalami pengalaman ini, dan saudara-saudari juga mungkin ada mengalami pengalaman ini. Di sana kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria. Apa terjadi di sana? Banyak hal terjadi. Saya ingin mengungsikan satu cerita pengalaman yang pernah saya alami, dan saudara-saudari pun juga ada mengalami perkara yang serupa ini. Yaitu pernah suatu ketika dulu saya diundang oleh saudara di Kuala Lumpur, di mana kami diundang kira hari berapa yang dekat saja tinggal di sana, yaitu acara hari lahir cucu. Jadi apabila kami sudah datang di sana, kami melihat keadaan tempat yang kami kunjungi itu macam belum bersedia. Mungkin kami itu terlalu awal kami datang kepada itu, mungkin terlalu awal. Jadi kejutan kepada
tuan rumah. Secara saya sendiri lah. Jadi apa berlaku di sana? Si istri, berlaku si istri lah. Apa terjadi? Si istri ini macam ada rasa marah sedikit lah, marah. Tapi dia berapa tapi macam ada memarahi suaminya. Memarahi suaminya. Betul kan ada? Pernah mengalami macam mana? Ada? Jadi kenapa dalam bahasa ini kenapa kalau berusia itu dia juga? Kenapa tidak belum lagi sekarang ini kita sudah mengundang orang ini? Jadi perkara ini telah menyebabkan keluarga itu macam familiar stres, macam kami serba salah untuk datang di sana. Walau bagaimanapun saya sendiri, karena keluarga kami kita ini bahwa kami menolong marah, kami dapat menolong menyediakan makan dan minum untuk hari-hari itu. Jadi di sana saya mengambil dapatnya dia saja mungkin ada baiknya saya mengambil dari firman pada melalui si istri sibuk dengan persediaan, si suami marah karena si suami melayani kami, kami melayani kami. Jadi sana saya dapat mengambil daripada pengalaman yang telah terjadi pergabungan. Baik ke firman yang telah kita baca tadi itu. Bagi pendapat saudara dan saudari, ada dua wanita di sana, yaitu Marta dan Maria. Bagi kamu yang mana kamu pilih? Adakah Maria atau Marta yang yang betul perjalanan kita layanan itu? Yang mana satu? Tuhan Yesus datang, dua-dua ini melayani. Marta sibuk dengan apa? Sibuk di dapur, sibuk dengan persediaan untuk melayani Tuhan Yesus. Tetapi Maria sibuk melayani Tuhan Yesus. Yang mana satu kamu pilih? Siapa memilih? Maria. Siapa memilih? Marta dulu. Marta ada dulu. Marta. Ada orang sini. Ada. Oke. Maria siapa pilih Maria? Tadi siapa pilih? Semua memilih. Yang seorangnya dua ini. Marta dan Maria ini melayani Tuhan Yesus. Dua-duanya sudah tidak sana. Baik, coba kita renungkan apa di sebalik firman-Nya. Firman ini sama-sama kita baca. Firman ini mengingatkan kita untuk mencari hadirat Tuhan. Daripada sibuk dengan urusan dunia ini, walaupun melayani Marta dari sama putih demi melayani kunjungan Tuhan Yesus di rumah mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus menegur Marta bukan melayani yang salah, tetapi karena dia menyusahkan dirinya dengan banyak hal dan memuji mereka berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Sebenarnya tidak salah Marta berbuat perkara doa, sibuk dengan melayani, sibuk dengan makan dan minum untuk Tuhan Yesus itu. Tetapi Tuhan Yesus menegurnya. Menegurnya, itu salah. Tapi jangan lebih marah, jangan lebih terlampau. Dia orang Brunei terlalu hinaukan, ini hal-hal makan dan minum dan sebagainya. Tetapi dia memuji Maria. Kenapa dia memuji Maria?
Sebab dia duduk dekat dia, mendengar firman-Nya, mendengar ajaran Tuhan Yesus, mendengar nasihatnya. Oke? Jadi di sana, kita khawatir kalau kita manusia biasa, kita tidak lepas melakukan dosa setiap saat, setiap menit, setiap jam, kita tidak terlepas melakukan dosa-dosa. Sebab kita manusia biasa. Dan apa yang diajarkan di sini juga pada diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan saudara dan saudari. Jadi apa yang kita harus ingat bahwa apabila kita terlampau memikirkan melayan, macam mana tadi itu terlampau melayan lebih apa yang marah. Kenapa Maria tidak menolong? Aku saja bekerja, semua itu dan ini aku saja membuat. Ini adalah keadaan di mana macam itulah manusia kita orang biasa ini boleh terjebak dengan dosa, dengan duniawi. Oke? Jadi bagi pandangan saya, apabila kita terlampau terlampau memikirkan melayani, sebab itu Tuhan Yesus tidak menyuruh kita terlampau sibuk dengan duniawi. Oke? Jadi ada beberapa perkara yang boleh terjebak kita melakukan dosa. Yaitu yang pertama sekali kita melihat di sudut Marta. Kita melihat si Marta macam mana? Oke. Fokus pada pelayanan Ismail Marta. Yang ke satu, ini. Yang pertama mengabaikan ibadah dan firman Tuhan. Ini yang ditakutkan. Sebab itu Tuhan Yesus menegur Marta jangan terlampau sibuk dengan hal itu dan ini. Ini sebenarnya menegur kita manusia biasa, Itu sebagai simbol itu di mana Marta kena tegur. Jadi ini dia akan menyebabkan menyebabkan kita mengabaikan ibadah dan firman Tuhan. Apabila kita terlalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan macam-macam di dunia ini, kita boleh terjerat dengan perkara tersebut. Jadi kita mesti ini takutan pertama dia boleh menyebabkan kita mengabaikan ibadah dan firman Tuhan. Kita lebih mau sembahyang, kita mau pergi ke perayaan ini, apa-apa saja, acara rohani kita ini mau ikut, apabila kita terlalu fokus pada dunia. Oke, yang kedua, mengikuti gaya hidup duniawi. Macam mana? Oke, Anda mulai menyesuaikan diri dengan nilai dan keinginan duniawi yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dan lebih memilih kesenangan dunia daripada Tuhan. Apabila tadi sudah terjebak, itulah yang menyebabkan kita melakukan dosa dan meninggalkan Tuhan. Oke? Yang ketiga, kita akan kehilangan kasih pada sesama. Dan ada kasih sayang lagi di antara keluarga, dengan kawan-kawan,
jangan mengurangi sekelilingnya. Kita ini marah saja. Kita ini ego, kita ini sombong, jadi sombong dan sebagainya. Sebab tidak ada kasih di dalam kita. Kemudian hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa ini kita ini membiarkan diri dalam dosa dan kebiasaan buruk yang menciptakan penghalang antara Anda dan Tuhan. Tadi biarkan diri tadi melakukan dosa. Dosa ini banyak. Apabila kita melanggar seluruh hukum, itu sudah dosa. Kemudian yang kelima, kita selalu merasa bersalah dan tidak layak. Selalu saja merasa bersalah. Aku banyak dosa. Malas aku ikut PMT, malas aku pergi misa. Kenapa? Karena yang merasa bersalah, dia merasa banyak dosa. Jadi dia mengasihkan diri, kalau dia lebih mau bergaul, tidak mau bergaul dengan rakan-rakan yang seiman, tidak mau bergaul dengan saudara, masihkan dirilah. Sebab dia merasa macam tidak layak. Kemudian dia mengabaikan panggilan Tuhan. Kenapa yang mengabaikan panggilan Tuhan? Sebab dia sudah tenggelam dalam dosa, telah dikuasai oleh dunia ini, dan dia dari jalan Tuhan lagi. Malah saya berdoa. Malah berdoa. Kemudian berpegang pada hal-hal duniawi, seperti yang telah dikatakan tadi, banyak hal. Hal-hal duniawi ini macam seperti terpengaruh dengan hiburan, terpengaruh dengan macam-macam lah yang menyebabkan dia berpegang pada hal duniawi itu. Apa sekali telepon, melihat Facebook, YouTube, tapi tidak ada kedalaman dengan Tuhan. Tidak ada kedalaman dengan Isa. Itu berpegang pada hal-hal duniawi. Ini yang kita ditakutkan, ya. Jadi itu adalah sudut pandangan pada sikap harta. Ini yang patut kita tindakan. Seterusnya Maria. Maria fokus pada pelayanan rohani. Jadi Maria ini dia dipuji oleh Tuhan Yesus karena caranya adalah betul. Walaupun dia tidak menolong bakat, tidak pun diri, tapi dia tetap teguh duduk di samping Tuhan Yesus. Pertama, hidup dalam keselamatan. Kenapa? Sebab Maria apabila hidup dekat dengan Tuhan Yesus, dia merasakan dia lebih selamat. Dia selamat, dia percaya Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Sama juga macam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Tuhan Yesus. Kita telah dibaptiskan di atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena menebus dosa kita sudah percaya kepada
Oke, yang kedua, membaca dan merenungkan Alkitab. Nah, ini yang paling penting. Kita mesti membaca, ya. Kita mesti cari masa, luangkan masa, ya, 1 menit, 2 menit untuk membaca Alkitab dan merenungkan apa yang isi yang telah kita baca itu. Dan syukur puji Tuhan dalam grup kita, grup Umat USK, setiap hari ada difungsikan di sana firman Tuhan. Itu bagus tuh. Kalau kita malas membaca buku kita boleh mendengar di sana. Ada tidak ada? Tapi dalam bahasa Iban. Bahasa Iban. Nah, kalau yang ada bahasa Iban itu apa yang sedikit. Jadi selain itu banyak lagi sumber-sumber lain yang boleh kita gunakan untuk menguatkan iman kita. Kita dibaca, kita renungkan, dan kita lakukan perkara yang disuruh kita. Kemudian yang ketiga, berdoa dan minta. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap jam, kita mesti berdoa. Suka, duka, kita mesti berdoa. Jangan kita lalai dengan perkara ini. Sebab selagi kita hidup di dunia ini, kita lihat kita ambil kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, berdoa. Kita berdoa, kita minta apa saja. Tapi kita berdoa bukan sembarangan, kita berdoa bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Doa itu bukannya dijawab pada masa itu, tapi masa akan mesti dijawab oleh Tuhan. Kita percaya dia mesti dijawab. Doa kita. Dan yang keempat, berbuat baik dan menunjukkan kasih. Berbuat baik ini tentunya kita sebagai umat Kristen selalunya baik-baik. Terutama sekali kita lihat yang sudah beriman, yang sudah sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Memang kita melakukan perkara yang baik. Kita tidak mau menyakitkan hati orang, kita tidak mau menyusahkan orang, kita tidak menolong orang, terutama sekali orang yang susah kita tolong, orang miskin kita ditolong, dan sebagainya. Kita diperlukan kasih juga. Kemudian yang kelima, mengubah sikap hati kita. Hati. Kita ingin ubah. Kita macam mana cara mengubah sikap hati? Ini kita sentiasa percaya yang Tuhan Yesus satu sentiasa di sisi kita. Walaupun kita susah, senang, kita percaya Dia ada dalam kita. Jadi setiap hari kita mesti minta bantuan, pertolongan padanya. Oke? Yang keenam, hidup dalam roh. Hidup dalam roh ini maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus secara total, 100% jiwa dan raga kita. Kita diserahkan diri kita kepada-Nya. Jadi apabila kita menyerahkan diri kita kepada-Nya secara benar-benar, maka kita sudah diserapi dengan Tuhan. Jadi tentunya kita melakukan perkara yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ketujuh, mengakui kehadiran Tuhan yang sudah ada. Maksudnya kita tidak perlu memanggil Tuhan. Tuhan sudah ada di samping kita. Masalahnya pun tadi itu Tuhan Yesus hadir di tempat ini, Dia berada di sisi kita. Dia tahu isi hati kita. Apa yang kita pikirkan Dia tahu. Dia ada di sisi kita. Jadi kita jangan khawatir walaupun kita berada, pasti Tuhan Yesus ada di samping kita, menolong kita. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8,
mencari kebenaran dan kerendahan hati. Mencari kebenaran dan kerendahan hati, maksudnya kita ini bersikap sentiasa mencari-cari, ingin tahu kasih Tuhan itu. Kita ini belajar, kita ini mengikuti seminar, kita pergi ke gereja, kita belajar di gereja. Kalau ada masa pergausian Alkitab di gereja kita ikut, kalau ada seminar kita ikut. Jadi kita tuh rajin mencari kebenaran itu. Kita baca buku Alkitab dan dari baca pasti sumber kita ingin mencari kebenaran itu, dan tentunya kita mesti jangan sombong, walaupun kita tahu kita ini pandai, kita ini lebih kuat terima daripada orang lain, tapi kita mestilah merendahkan diri. Itu yang penting. Kita mesti merendahkan diri. Dan saya percaya saudara dan saudari yang ada di Perisol ini adalah umat yang kuat imannya, dan dibandingkan dengan diri saya. Oke? Jadi walaupun kita ini kuat dalam beriman, jangan kita terlampau tunjuk-tunjukkan, jangan terlampau macam ajaran firman pada hari ini, jangan menjadi seperti orang Farisi. Farisi ini dia di luarannya bagus, tapi dalamnya buruk. Mungkin ke jalan. Kita mesti, kalau kita ada perbedaan itu ada, mesti kita merendahkan diri kita. Itulah yang mencari dari Tuhan Yesus. Baik, apa kesimpulan yang kita lihat tadi? Jadi sama-sama saya baca, marilah kita menjadi seperti Maria, agar kita tidak tenggelam dalam dosa dan dikuasai oleh dunia. Menjadi seperti Maria dalam segala perbuatan tidak dapat dipanggil oleh siapapun, malah dia akan membawa kita ke hadirat Tuhan. Amin. Jadilah kita seperti Maria. Jadilah kita seperti Maria. Jadi syukur puji Tuhan. Terima kasih saudara dan saudari dalam mendengar perkongsian saya, dan saya mungkin seperti ada saudara-saudari